itu grogi. Dia kira aku tidak datang. Karena kalau aku tidak datang, maka dakwaan terhadap dia batal. Kan aku saksi pelapor. Ya, tapi saya datang dan dia tahu saya ada bukti semua bahwa dia memang melakukan fitnahan gitu loh. Ya. Oke. Tapi kenapa? Iya, mungkin lanjut Bang. Ya itu, dia tahu, termasuk saya semua ada video-video pengakuan dari Iklim Hakim bahwa memang Iklim Hakim itu tidak pernah menyuruh dia untuk membuat postingan di Instagram yang menyatakan bahwa Hotman itu punya kelainan seks atau penjahat seks. Katanya saya sudah konferensi pers, Iklim mengaku dia marah-marah. Kenapa kau ngomong gitu? Aku kan tidak menyuruh kau ngomong gitu. Katanya si botak itu mengatakan aman gitu loh. Kok saya buka semuanya. Dan di dalam BAB, Iklim Hakim juga membantah bahwa dia sudah mengatakan, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah merasa dilecehkan secara seksual oleh Hotman Paris. Itu semua karangannya si botak katanya. Oke Bang, bisa dibilang dari statement yang Abang sampaikan di pengadilan sempat penolakan dari pihak Rasman ya Bang ya, makanya beliau jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya, TikTok, live segala macam. Ya padahal kan materi persidangan itu karena sudah memasuki saksi ada menyangkut asusila dan menurut KUHAP hakim berwenang menyatakan bahkan wajib hukumnya untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dia tidak mau terima karena sudah dipersiapkan, dia mau bergaya di persidangan, dia sudah dipersiapkan live TikTok dan sebagainya gitu. Jadi kan dia tidak boleh memaksa hakim, dia tidak boleh merubah undang-undang. Bang, bisa dibilang tuh Bang Rasman melanggar peraturan dari pengadilan sendiri, bahkan hingga melakukan tindakan tersebut. Jadi saya sudah itu kan sudah viral, Ketua Mahkamah Agung pun sudah tahu. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan agar dijatuhkan sanksi, termasuk kepada itu Firdaus yang naik bangku persidangan, injak meja. Itu pertama kali penghinaan terhadap peradilan Indonesia dalam sejarah peradilan Indonesia. Oke, kabarnya terkait viralnya ini sampai turun tangan dari Kapolres. Bukan hanya itu, karena dia kan bawa banyak preman kan, dia banyak bawa orang. Dan Kapolda dengar itu langsung perintahkan Kapolres kirim polisi, ada 2 kasat dikirim sama puluhan polisi. Ya kan itu wajib hukumnya kalau ada kericuhan, apalagi di pengadilan lagi. Bang, ini kan banyak yang menjadi perhatian nih Bang, bahwa tindakan Bang Rasman sendiri melanggar kode etik advokat juga nih Bang. Udahlah, jangan diharapkan dari organisasi lah. Organisasi advokat di Indonesia itu memang sangat tidak punya, ya banyak. Karena nanti kalaupun dijatuhkan sanksi, dia pindah lagi. Dia kan udah pernah dipecat dari KAI, dia pindah lagi ke organisasi yang lain. Udahlah. Yang paling tepat adalah Ketua Mahkamah Agung menyatakan yang menghina pengadilan boleh dilarang, tidak boleh memang bersidang di pengadilan. Apalagi melihat tadi juga Firdaus sempat naik-naik ke atas. Itu dia tadi, terutama Firdaus yang naik, dia entah siapa itu. Saya nggak kenal itu tampangnya itu orang. Naik ke atas meja sih. Itu kan menghina, dia cari makan di situ. Ya. Melihat ketidaksopanan dari Firdaus tersebut, menurut Abang seperti apa nih Bang? Ya itu tadi udah pelanggaran penghinaan terhadap peradilan. Ya itu dia. Mungkin Abang pada saat tadi hampir dikoyok oleh Bang Rasman, sempat shock juga nggak sih Bang? Enggak, gua nggak shock, malah gua ketawa-ketawa. Jadi semua tadi netizen di IG gua pada, kok kamu tenang banget sih, karena gua datang sidang dia ngomong. Ya kayak gua kan. Ngapain orang si botak, si gendut kayak gitu ditakutin? Apa? Itu kan cuma perantau di ibu kota sini. Cuma pengacara biasa, nggak punya power, nggak punya apa-apa. Apa yang ditakutin? Dia mau bikin peradilan cara berperkara kayak emak-emak di kampung nenek dia 50 tahun lalu. Itu membuat klien akan kabur dari diri. Siapa yang mau jadi klien dia kalau begitu? Tapi kalau kita kan tenang, pakai otak, analisa baru tenang. Dengan ketenangan saya tadilah yang memukul tamparan terhadap reputasi dia.
Tenang, karena di belakang saya pun ada puluhan pengawal saya, tapi saya suruh tenang. Nggak ada yang ditakut dari si gendut kayak gitu. Dulu juga waktu dia ribut sama Richard Lee kan juga begitu, dia dorong entah mau diapain nggak jelas itu, ya kan? Oke. Abang mungkin melihat bisa apa namanya dari kejadian ini bang sempat juga Enggak, udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Sampai dari beliau juga meminta untuk pergantian apa majelis Ya itu, hakim gimana nih bang? ya itulah, emang yang pengadilan emang yang punya nenek moyang dia. Hakim kan hanya berwenang menyatakan kalau ada menyangkut asusila, kalau yang mau diberikan kesaksian itu menyangkut asusila, hakim berwenang untuk menyatakan tertutup, bahkan wajib hukumnya, itu loh. Oke bang, mungkin dari kejadian ini dari abang sendiri ada keinginan untuk melapor juga nggak sih? Apalagi kan tadi adanya Udahlah, itu mereka itu nggak ada ancaman dikit pun. Itu saya nggak, itu semua tadi mereka itu nggak ada ancaman. It just nobody. Kalau orang bule mengatakan, "Hai Rasman, you are just nobody, you are nothing." Kalau dia ngerti bahasa Inggris loh. Berarti hanya gertakan dari pihak sana ya bang ya tadi? Itu gertakan mak-mak. Mak-mak, tau nggak mak-mak? Kalau gertakan pada naga nggak kayak gitu langsung, ya. Kalau gertakan mak-mak kayak gitu, kayak di pasar impres, berantem mulut, cegengesan gitu loh. Ya kalau gua mah tenang, ya. Tapi untuk menghadapi sidang selanjutnya gimana nih abang? Udah tenang aja. Saya udah bilang he is nothing. Ngerti nggak he is nothing? Dia bukan siapa-siapa. Apa yang ditakutin? Ya. Nanti kalau dia begitu, saya akan datangkan mak-mak dari pasar impres nanti untuk ngelawan dia. Itu aja. Oke siap. Berarti nanti untuk sidang berikutnya abang tetap datang ya bang, tetap hadir. Oke siap. Aku ada rapat lagi di jalan. Terakhir bang, ada yang ingin disampaikan kan? Hai Rasman, kalau nang berperkara, jangan seperti berperkara gaya emak-emak di kampung kamu, di kampung nenek kamu 50 tahun lalu, di pinggir sawah, di padang sidempuan sana. Berperkara lah yang elit, jangan cengengesan. Hormatilah persidangan, hormati hakim. Yang jelas, di Bataku kamu bukan you are nothing, kau bukan siapa-siapa. Ya, nggak akan pernah takut sama lo, oke? Akan tetap gua proses lu terdakwa, dan kau rasakan akibatnya wibawa kamu di mana kau jadi tersangka. Nih, oke.